Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat, dan pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas seputar fenomena yang dialami oleh beberapa keepers yang mungkin baru saja membeli ikan peacock bass, tetapi ketika beberapa hari berada dalam akuarium langsung mengalami white spot ataupun warnanya drop alias menjadi gosong. Apakah ini adalah hal yang wajar? Untuk jawabannya kalian bisa simak terus video ini sampai beres. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Sebelum ke poin pembahasan, di sini gue bakal menjabarkan beberapa faktor yang bisa menyebabkan ikan peacock bass terkena penyakit. Faktor yang pertama tentu saja dari kualitas air yang mungkin pada suatu tank kurang baik. Hal ini tentu saja sangat mendasar dan biasanya menjadi kesalahan yang elementer yang sering sekali dialami oleh keepers yang memelihara ikan peacock bass. Kualitas air yang buruk akan menyebabkan ikan peacock bass menjadi gampang terkena penyakit. Contoh sederhananya adalah penyakit white spot ataupun jamur. Mungkin untuk faktor selanjutnya bisa dikarenakan oleh suhu akuarium yang terlalu dingin. Mengingat untuk ikan peacock bass di alamnya dia hidup dengan suhu rata-rata 28 hingga 30 derajat. Maka dari itu, beberapa keepers mungkin memerlukan equipment tambahan seperti heater untuk menjaga stabilitas suhu di dalam akuarium. Untuk faktor lainnya, bisa dikarenakan ikan peacock bass yang baru saja kalian beli masih mengalami stres. Hal ini terjadi ketika ikan peacock bass baru saja masuk ke dalam tank, biasanya langsung dihajar oleh ikan lain yang sudah terlebih dahulu menjadi penghuni tank tersebut. Ikan peacock bass yang masih stres biasanya bisa dilihat dari beberapa indikasi. Indikasi yang pertama tentu saja dari faktor warna, dia tidak akan terlalu muncul, atau dalam beberapa kejadian ikan peacock bass yang mengalami stres berat itu akan cenderung gosong ya teman-teman. Selain itu, di bagian kepala, ikan peacock bass yang mengalami stres biasanya akan mengeluarkan garis samar-samar berwarna hitam atau biasa yang disebut dengan stress mark. Untuk contohnya, ini adalah salah satu ikan peacock bass yang mengalami stres dan bisa kalian lihat. Untuk warna ikan peacock bass ini cenderung agak sedikit pucat ya teman-teman. Selain itu, terdapat beberapa garis stretch marks yang berada di bagian kepala. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk faktor yang pertama mungkin udah gue sebutkan, yaitu karena dibully. Dan untuk faktor yang selanjutnya bisa dikarenakan oleh posisi akuarium. Dalam artian di sini biasanya ikan peacock bass yang berada di bagian rak kedua cenderung akan lebih mudah stres dibanding dengan ikan peacock bass di bagian rak pertama ya teman-teman. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tentu saja kalian harus menyimpan ikan peacock bass usahakan sejajar dengan pandangan kalian. Oke teman-teman, dan sekarang kita langsung saja ke poin pembahasan. Dari beberapa pernyataan yang udah gua sebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya ketika ikan peacock bass yang baru saja kita beli mengalami sakit ataupun warnanya gosong, menurut gue itu adalah salah satu kewajaran. Karena ikan peacock bass yang baru saja kalian beli akan mengalami rekondisi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tentu saja kalian harus menyiapkan beberapa hal agar ikan peacock bass yang baru saja kalian beli tidak mengalami sakit ataupun warnanya menjadi gosong. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah gunakan heater terlebih dahulu ya teman-teman. Dan ini biasanya gue lakukan selama 1-4 harian. Dan setelah itu gue perlahan mencoba untuk melepaskan heater ketika gue rasa ikan peacock bass yang baru saja gue beli sudah beradaptasi dengan baik.
Yang selanjutnya, ketika gua baru pertama kali membeli ikan peacock bass baru, gua selalu memisahkan ataupun mengkarantina ikan peacock bass yang baru saja gua beli. Hal ini sifatnya kondisional, tetapi jika di tank kalian tidak terdapat ikan galak ataupun jahil seperti ikan Oscar dan Perot, maka kalian bisa saja langsung memasukkan ke dalam koloni tank yang berada di rumah kalian. Hal ini agar ikan peacock bass tidak mudah stres karena dihajar oleh penghuni yang sudah lama berada di dalam tank di rumah kalian. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.